Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Saya Arna Eka Surya Pratama SPDI, mahasiswa PPG BES 3 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM PPG 222401036 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMK Melati Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan tema praktik penyelenggaraan jenazah dan dengan subtema menyolatkan jenazah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan? Siap. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullah. Saya absen dahulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Alvin Suhairi, Tapri Arya Pratama. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari untuk meningkatkan semangat kita, kita nyanyikan dulu lagu untuk memberi semangat bagi kita, yaitu lagu kebangsaan ya. Silakan satu orang untuk memimpinnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Baik. Untuk memulai materi kita, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah atau praktik dalam penyelenggaraan jenazah, saya persilakan dulu untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Mari sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh teman kalian. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita beryel-yel dan menambah semangat kita. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Oke, kita kasih. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita, yaitu tentang praktik penyelenggaraan jenazah,
ada baiknya kita mengulang kembali materi kita yang lalu, yaitu tentang saja'ah atau berani dalam kebenaran. Maka kaitannya adalah saat ini kita mempelajari praktik penyelenggaraan jenazah, maka kalian harus berani. Jika itu benar, maka berani dalam melaksanakan apa yang menjadi aturan dalam penyelenggaraan jenazah. Sekarang kalian perhatikan ya PPT yang saya tampilkan pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang belajar penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, yaitu tentang praktik penyelenggaraan jenazah, ada baiknya kita atau kamu memahami lebih dalam lagi apa tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu yang pertama, ya, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menerapkan penyelenggaraan takziah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan perawatan jenazah di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu tentang tata cara memandikan dan mengafani jenazah. Nah, ini bisa kalian lihat dari gambar yang ada, yaitu tentang seorang bilal mayit yang sedang memandikan dan mengafani jenazah di sini ya. Jadi ada pertanyaan yang timbul. Sudahkah Anda memahami perawatan jenazah? Bagaimanakah kepedulian umat Islam terhadap jenazah? Sudahkah Anda bersikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat? Sudahkah Anda menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Jadi dari materi kita kali ini yaitu tentang praktik dalam penyelenggaraan jenazah, dari mulai menyolatkan, mengafani, dan juga menguburkan, ya, sampai menguburkan jenazah. Nah, maka kali ini ya saya bagikan LKPD untuk kalian diskusikan agar supaya menambah ya pengetahuan atau memperdalam pengetahuan kalian tentunya dalam praktik penyelenggaraan jenazah. Nah, saya bagikan LKPD ini dan kalian diskusikan masing-masing kelompok. Jadi setelah saya bagikan LKPD tadi setiap kelompoknya agar mendiskusikan, jadi sambil berdiskusi dan saya tampilkan ya video praktik pembelajaran. Kalian perhatikan ya, setiap kelompok nanti akan menanggapi bagaimana praktik penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Jadi saya tampilkan nanti dalam video ini untuk kalian tanggapi, masing-masing kelompok memberikan tanggapan, kemudian memberikan apa yang sudah kalian amati dalam video pembelajaran yang saya tampilkan. Baik. Nah, ini cara memandikan jenazah.
perhatikan. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka kita sebagai serta air yang dicampur kalber atau mengatur yang biasa dimaksud bila wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memandikannya 3 kali atau lebih sesuai dengan yang diperintah dan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda. Ini memandikan, dan pada seyogianya sama ya, memandikan antara laki-laki dan jenazah perempuan sama. Kemudian mengafani. Oke, baik. Kita lanjut. Menyolatkan. Nah, ini ya tata cara sholat jenazah sesuai sunnah Rasul. Oke, baik. Jadi sudah sama-sama kalian lihat dan kalian amati video pembelajaran dari mulai memandikan, mengafani, dan bahkan menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi tentunya setelah dilihat tadi dan diamati, kamu jelaskan dan kamu diskusikan bagaimana penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam dan bagaimana cara mempraktikkannya. Baik, silakan. Sambil kita atau kalian berdiskusi, ya, ada baiknya siapa yang mau menjadi contoh untuk sholat jenazah? Silakan ke depan. Satu orang sebagai bukan Maya. Ya. Yang menyolatkan dulu. Satu orang mempraktikkan seperti di contoh video yang saya tampilkan. Dan silakan. Mau? Iya. Silakan. Zulfikar. Ya, di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini pembelajaran kita yaitu tentang model bermain peran. Maka kita laksanakan bermain perannya itu yaitu tentang teman kalian sudah mempraktekkan ya, sebagai mayit atau sebagai jenazah dan sebagai bilal mayit untuk memandikan jenazah. Jadi kalian perhatikan dengan seksama dan diamati supaya lebih memperdalam pengetahuan kalian agar lebih lebih memahami dari apa yang disampaikan pada materi penyelenggaraan jenazah. Baik, silakan. Duduk dulu. Jenazah diangkat. Diangkat, kemudian diurut perutnya. Kukunya dibersihkan. Kemudian diwudukan seperti wudhu biasa akan melaksanakan sholat. Dan disiramkan dengan air yang wangi dengan harum-haruman seperti daun darah agar berbau harum ya, dengan air yang dicampur dengan wangian. Ya, cukup. Nah, kemudian dikeringkan. Keringkan dengan handuk. Nah, baik. Jadi sama-sama sudah kita saksikan tadi, ya, yaitu bermain peran sebagai jenazah dan sebagai bilal mayit dalam memandikan jenazah. Oke, silakan. Ya, Bu. Ya, baik. Jadi tadi sama-sama sudah kita praktikan dan teman kalian sudah bermain peran dalam penyelenggaraan jenazah yaitu memandikan jenazah. Maka tentunya ini bisa menambah dari pengetahuan dan artinya lebih memahami ya kalian dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, jadi ada diskusi yang harus disampaikan dengan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Ya, saya persilakan dari hasil diskusi itu kamu sampaikan di depan kelas di kelompoknya masing-masing dan kemudian kelompok yang lain menanggapinya agar supaya lebih aktif dalam berdiskusi. Silakan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya pada materi praktik penyelenggaraan jenazah. Silakan. Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kami. Jadi di sini saya memberitahukan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Ruang tempat memandikan hendaknya terjaga dari penglihatan orang yang lalu lalang dan merupakan tempat yang memberikan kehormatan bagi jenazah. Yang kedua, siapkan tempat atau perlengkapannya, antara lain alas memandikan jenazah, wadah dan air secukupnya, pembersih, serta kapur baru. Yang ketiga, ketika memandikan jenazah, tidak semua orang boleh hadir.
Mereka yang hadir adalah yang diperlukan kehadirannya. Oleh sebab itu, ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, orang muslim, berakal, dan balik cukup umur. Yang kedua, orang yang wajib memandikan jenazah wajib niat. Yang ketiga, orang jujur, soleh, dan dapat dipercaya. Hal itu dimaksudkan agar orang itu hanya menyiarkan mana-mana yang baik dan menutupi mana-mana yang jelek tentang si mayit. Selanjutnya, orang yang berhak dan utama memandikan antara lain, yang pertama, untuk jenazah laki-laki, orang yang utama memandikan adalah orang yang diberikan wasiat. Kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat. Mahram dari pihak laki-laki dan boleh juga istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mewakili dari teman-teman saya dan akan memberikan pertanyaan kepada kelompok tadi. Bagaimana cara memandikan jenazah dan memakai air apa saja dan kapan pelaksanaan memandikan jenazah itu dilakukan? Terima kasih kepada kelompok yang lain yang sudah bertanya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Yang kedua, siapkan tempat atau perlengkapan yang antara lain alas memandikan jenazah. Yang ketiga, ketika memandikan jenazah, tidak semua orang boleh hadir. Terima kasih. Sudah cukup atas jawaban dari kelompok tadi. Terima kasih Apus untuk masih semangat? Masih semangat? Oke, baik. Dari kelompok 2, silakan akan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara mengafani jenazah. Yang pertama, kain kafan untuk mengafani jenazah paling sedikit 1 lembar yang dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, jika mampu disunahkan bagi jenazah laki-laki, dikafani dengan 3 lapis atau helai tanpa baju dan sorban. Masing-masing lapis menutupi seluruh tubuh jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada Bapak tadi bagaimana cara mengafani jenazah dan berapa lapis untuk kain kafan lelaki dan berapa untuk perempuan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang berapa lapis kain kafan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, kain kafan memiliki 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu tadi dan jawabannya terjelas dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sama-sama tadi sudah kalian diskusikan tentang materi praktik penyelenggaraan jenazah. Maka tentunya ya kalian sudah lebih memahami ya bagaimana penyelenggaraan jenazah
dalam syariat Islam. Jadi sudah sama-sama diperankan oleh teman-teman kalian, ya, baik itu temanmu yang sudah menjadi mayit, ya, berperan sebagai mayit dan berperan sebagai, ya, bilal mayit. Baik. Nah, untuk lebih mendalami dari materi ini, saya jelaskan, ya, sedikit dari apa yang harus dipahami. Tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, tanah yang telah ditentukan sebagai kuburan digali dan dibuat liang lahat sepanjang jenazah. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Setelah sampai pemakaman jenazah dimasukkan dan membaca Bismillati walamilati Rasulillah. Nah, ini bacaan ketika meletakkan jenazah, ya. Jadi ketika meletakkan jenazah itu membaca Bismillati walamilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Setelah itu ditutup dengan papan dan di atasnya ditimbun dengan tanah dan diberi tanda batu nisan. Setelah selesai menguburkan, dianjurkan berdoa, mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, bisa dilihat ini orang sedang menguburkan jenazah. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Baik, kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yaitu dengan adanya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu praktik penyelenggaraan jenazah, maka diharapkan kamu tidak sungkan lagi, tidak takut lagi untuk menyelenggarakan atau mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di lingkungan masyarakat. Apalagi jenazah itu adalah saudara kita, keluarga dekat kita. Maka sebaiknya, ya, kitalah yang harus ikut andil dalam penyelenggaraan jenazah tersebut, dari mulai memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan jenazah. Jadi pada kesempatan ini, ya, kita lebih memperdalam lagi mengingat kematian dalam pembelajaran kita kali ini, supaya apa? Supaya amal ibadah kita lebih baik lagi ketika kita masih hidup pada saat ini. Jadi tentunya penyelenggaraan jenazah yang kita pelajari ini mengingatkan kita bahwasanya yang hidup itu bakal mati juga, seperti apa yang dilakukan oleh, ya, orang-orang atau bilal mayit, kemudian yang orang yang meninggal pada saat itu. Jadi maka tentunya apa yang kita pelajarin kali ini semoga ada manfaatnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.